Awal pertikaian antar etnis di Kalbar dan Kalteng sebetulnya dipicu oleh persoalan yang sangat sepele. Kerusuhan Sanggauledo misalnya, dipicu oleh adanya kecemburuan seorang pemuda Madura sebab pacarnya diajak menari oleh seorang pemuda Dayak dalam suatu pesta pernikahan. Kecemburuan itu diluapkan dengan menikam pemuda Dayak hingga tewas sehingga menimbulkan kemarahan keluarga korban. Pertikaian di Parit Setia berawal dari seorang warga bernama Hasan yang kedapatan mencuri, lalu dihajar warga setempat. Tindakan penduduk Parit Setia ini tidak diterima keluarga Hasan. Lalu, tepat pada Hari Raya Idul Fitri 19 Januari 1999, ratusan warga Madura menyerang perkampungan Parit Setia, mengakibatkan 3 warga Melayu tewas. Sedangkan tragedi berdarah di Pemangkat pada 22 Februari 1999 disebabkan ulah Rodi bin Muharab, yaitu warga Madura, penumpang bus dari Singkawang yang tidak mau membayar saat ditagih Bujang Lebik bin Idris, kernet bus yang ditumpangi Rodi. Ia malah membacok Bujang hingga tewas. Sementara itu, kerusuhan di Semalantan pada 16 Maret 1999 juga dimulai dari kasus yang sangat sepele. Saat itu 13 pemuda setempat yaitu Dayak yang baru pulang kerja menggunakan sebuah mobil dicegat warga Madura di desa Perapakan Pemangkat. Lalu seorang di antaranya dibunuh. Jika demikian, mengapa bukan orang yang bersangkutan saja yang dikejar dan dibunuh? Mengapa kami yang tidak tahu menahu akar masalah dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kejahatan harus menanggung deritanya? Ayah, ibu, suami, anak, istri, kakak, dan adik kami harus tewas dibunuh. Kami pun diusir, tidak boleh lagi menetap di tempat tinggal semula, kata Mas'un, salah satu warga Madura, yang putrinya berusia 2 tahun tewas dibunuh dalam kerusuhan Sambas. LH Kadir, pemuka masyarakat Dayak di Kalbar, melihat ada 4 hal dasar yang selama ini kurang dipahami masyarakat Madura yang berdomisili di Kalimantan. Pertama, bagi masyarakat adat Kalimantan, khususnya etnis Dayak, senjata tajam sangat dilarang keras dibawa ke tempat umum. Menemui ataupun bertamu ke rumah orang lain dengan membawa senjata tajam ditafsirkan sebagai ancaman atau ajakan bertempur. Senjata tajam juga tidak diperkenankan mencederai atau melukai orang lain, khususnya anggota masyarakat adat Dayak. Apabila hal itu terjadi, pelakunya wajib membayar denda adat yang disebut pemampul darah. Jika korban yang dilukai itu tewas, maka pelaku dikenai hukum adat pati nyawa. Namun demikian, kalau tindakan mencederai orang lain itu dilaksanakan berkali-kali oleh kelompok yang sama terhadap kelompok masyarakat yang sama pula, persoalan bisa menjadi lain. Kasus yang terjadi hanya sebatas individu, berubah menjadi masalah kelompok sosial, karena dianggap sebagai pelecehan terhadap adat.